Selamat datang kembali. Nah, di video kita kali ini kita bakalan mulai sedikit tentang static routing pada Cisco Packet Tracer. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Cisco Packet Tracer, Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah tool simulasi yang digunakan untuk melakukan konfigurasi perangkat Cisco, baik itu switch, router, maupun IP phone. Oke, kita coba kali ini kita akan belajar tentang static root pada Cisco Packet Tracer. Oke, hal yang pertama teman-teman ketahui adalah bentuk dari atau desain dari jaringan teman-teman. Topologinya seperti apa? Kita buat topologi yang paling simple deh. Di sini kita punya dua router. Kemudian di sini router kita namakan dengan misalnya Jakarta, kemudian ini Denpasar. Nah, kemudian dari Jakarta ini punya klien, oke, PC1, PC0 dan PC1. Kemudian untuk menghubungkan antara komputer dengan PC kita menggunakan cross. Oke, kita hubungkan dulu FA0, kemudian ini FA1. Oke. Nah, kita sudah punya topologi yang sederhana. Nah, tujuannya adalah bagaimana cara kita menghubungkan jaringan kita yang berada di Jakarta dengan jaringan kita yang berada di Denpasar. Nah, kayak gini. Jadi tujuannya gimana caranya PC yang di sini bisa komunikasi dengan PC yang di sini, PC yang di Denpasar, yang tentunya adalah berbeda jaringan. Misalnya oke, kita coba ini di mana ya teksnya? Di sini. Bukan. Oke, kita di sini kita kasih IP 1.1.2 deh, /24. Itu juga dengan yang di sini. Yang di Jakarta itu IP-nya kemudian di sini kita kasih 1.1.8.1.2 deh, /24. Nah, selanjutnya di router DPS kita juga kasih IP 1.1/2.1/4. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa antara jaringan yang di sini atau jaringan lokal kita sebut itu harus mempunyai jaringan yang sama. Begitu juga dengan yang di sisi kirinya itu yang di Jakarta. Sedangkan untuk antar router dengan router juga harus memiliki jaringan yang sama gitu. Misalnya di sini kita kasih kita coba ke tools. Oke, di sini kita kasih jaringannya adalah 10.10.1/4 deh. Oke, jadi ini adalah jaringan yang kita buat sendiri ya, jadi nggak masalah. Di atas ini. Kemudian kita simpan lagi di sini, kita kasih di sini adalah 2. Oke. Untuk yang di sini kita sebutnya jaringan WAN. Nah,
Ini kita sebutnya jaringan WAN-nya ya. Oke, sekali lagi tujuan kita adalah gimana cara menghubungkan antara komputer jaringan kita yang di jaringan Jakarta ke jaringan yang di Denpasar. Kayak gini. Hal pertama yang kita lakukanlah tentunya kita akan melakukan konfigurasi IP. Oke, kita akan konfigurasi IP di router Jakarta dulu. Kita masuk di bagian CLI, kemudian di sini pilih no aja. Nah, tanda seperti ini adalah mode user mode. Kita masuk ke mode ini adalah privilege mode. Kita masuk ke mode user mode, kita bisa ketikkan enable atau en aja bisa. Kemudian kita masuk ke global configuration, configure terminal. Kalau teman-teman masih bingung dengan perintah ini, kita exit dulu. Kita coba lihat interface apa aja nih yang ada di masing-masing router. So, interface brief. Nah, kita di router ini, di router Jakarta ini, dia punya dua interface, yaitu fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 0/1, di mana statusnya adalah administratively down. Artinya router ini memang secara bawaan, secara default itu status Ethernet adalah off atau down. Oke. Kita masuk lagi ke configure terminal, config. Kita masuk ke bagian fast Ethernet 0/0. Interface FA 0/0 atau bisa teman-teman singkat dengan FA 0/0. Kemudian enter. Nah, kita masukkan IP 10.10.10.1, IP address 10.10.10.1, 255. Oke. Nah, kita coba sekarang no shut untuk mengaktifkan daripada Ethernet si routernya. Nah, kita bisa lihat, ini kebalik kayaknya nih. Harusnya tadi fast Ethernet 0/1 yang di sisi WAN-nya. Kita rubah dulu no IP. Kita kasih IP address lagi. Kita balik dulu ya. Kita kasih IP 168.1.1. Ternyata tadi terbalik nih interface-nya. Balik lagi shut. Kita exit. Sekalian kita configure untuk yang di fast Ethernet 0/1-nya. FA 0/1 IP address 10.10.10.1. Kita shut. Oke, sudah change status up. Kita verifikasi lagi, kita bisa ketikkan show IP interface brief. Nah, sekarang sudah ada dua Ethernet yang sudah memiliki IP fast Ethernet 0/0 dengan IP lokal kita, kemudian fast Ethernet 0/1 yang itu mengarah ke jaringan WAN kita yang di sini. Nah, di sini fast Ethernet 0/1 itu masih down karena dari sisi lawannya masih down juga. Sekarang kita konfigurasi di bagian PC-nya. Di bagian IP kita kasih 192.168.1.2. Oke, kemudian kita kasih gateway. Oke, kita coba IP config. Nah, sudah dapat IP seperti ini. Kita coba ping ke arah router. Oke, ke arah routernya sudah replay dengan IP 1.1.
dari sisi sininya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi dari router lawannya, yaitu router di Denpasar. Kita masuk seperti biasa, masuk ke bagian CLI-nya. Lalu kita ketik ENA configure terminal. Kita masuk ke interface-nya, interface FA/1. Kemudian kita kasih IP 10.10.10.2 255 kita mau shut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah warna hijau, artinya keduanya sudah connect secara fisikal, secara Ethernet ya. Kemudian selanjutnya kita coba konfigur dari sisi Ethernet yang mengarah ke jaringan lokal kita. Kita masuk ke configure terminal, kemudian interface FA0/0 dan IP address 192.168.2.1. Jadi seperti ini kita mau shut. Nah, sekarang kita configure di bagian PC-nya, kita masuk seperti biasa 192.168.2.2. Kita beri gateway. Gateway ini adalah IP dari router yang satu jaringan dengan kita. Oke, kita coba ping. Kita lihat IP-nya dulu sudah 2.2. Kita coba pin 2.1. Nah, 2.1 adalah jaringan router kita, IP router kita. Kita coba pin ke 10.10.10.2. Oke. Sekarang kita coba lakukan ping dari PC Jakarta ke PC Denpasar. Dari PC lokal Jakarta ke PC lokal Denpasar. Kita coba ping 192.168.2.2. Nah, di sini masih destination host unreachable. Kenapa? Karena kita belum melakukan routing nih ke arah lokal Jakartanya. Kalau kita lakukan traceroute, kita coba traceroute. Nah, dia hanya mentok di sini, di router aja. Karena di sini memang belum di routing ke arah jaringan lokal si Denpasar. Oke, sekarang kita lakukan konfigurasi static route-nya. Kita masuk dulu ke router yang di Jakarta, yang di sini. Kita masuk ke configure terminal. Kemudian kita kasih IP route. Nah, IP route, kemudian kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa ketik tanda tanya. Nah, destination-nya apa? Tujuannya kemana? Kita masukkan jaringan lokal yang ada di Denpasar. 92.168.0.0/24 bisa, atau /0 bisa. Artinya ketika dia ada 0.0, dia nggak akan mengenali berapapun network yang ada di sana, maka akan dianggap memiliki routing ke arah sana gitu. Kita ganti pakai 2.0 karena dari sisi lokalnya di sana ada 2.0 networknya. Kemudian subnet masknya. Kemudian gateway-nya akan kita lewatkan kemana? Tentunya akan kita lewatkan ke sini, ke jaringan router, ke IP router Denpasar 10.10.10.2. Oke, kita coba verifikasi show IP route. Nah, kita sudah mempunyai satu static route yang mengarah ke jaringan 2.0/24 via
10, 10, 10, 22, artinya via sini ya. Nah, kita juga harus mengkonfigurasi dari sisi router lawannya, yaitu router Denpasar yang mengarah ke Jakarta. Kita exit dulu, kemudian kita masuk ke IP route. Kita masukkan jaringan lokal dari Jakarta /24 via mana nih? Nah, lewat jalur mana? Tentunya lewat jalur sini, 10, 10, 10, dan 1. Kita exit, kita show IP route. Oke, kita sudah punya satu static route yang mengarah ke jaringan Jakarta melalui Denpasar. Kita coba ping dari sini, dari router. Nah, dia sudah replay nih. Jika tanda seru atau tanda penuh seperti artinya dia sudah replay. Sekarang kita coba lakukan dari PC ke PC, PC Jakarta ke PC yang ada di Denpasar. Kita coba dari sini. Ping 192.168.1.1. Kita coba ping ke routernya 2.1. Oke, kita sudah mendapatkan replay nih. Sekarang kita coba ke 2.2. Oke. Jadi seperti itulah konsep dari static route. Namanya static route adalah kita akan membentuk routing ke setiap jaringan itu secara manual. Salah satu kelemahan dari static route adalah kita harus melakukan konfigurasi secara manual satu persatu. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman mempunyai lebih dari satu atau mungkin teman-teman punya ratusan router dan jaringan yang sangat kompleks dan sangat besar dan harus dikonfigurasi secara statik, tentunya akan sangat melelahkan. Nah, di sini tentunya kita harus menggunakan yang namanya dynamic routing. Nah, yang akan kita pelajari nanti di video-video berikutnya. Jadi teman-teman silahkan pelajari lagi kembali video tentang static routing ini. Silahkan dipahami. Jika masih ada yang dibingungkan atau masih belum dimengerti, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.